Bener ya? Dan itu juga kurang lebih baliknya 1,5 tahun sampai 2 tahun kembali modalnya. Baru nggak? Nah makanya dari dulu akhirnya saya memutuskan kalau saya mau kerjain Melia, saya nggak boleh kerjain Melia karena kakak saya, atau saya kerjain Melia karena diajak sepupu saya tapi dari Zaki. Nggak boleh karena apa itu, saya nggak boleh gitu. Makanya dulu ketika saya dapat bonus, sampai hari ini aja ibu saya nggak pernah tahu bonus saya berapa. Mau bonus saya lagi 4 juta di awal merintis, mau misalkan bulan ini mau 60 juta, ibu saya nggak tahu. Karena kalau dari dulu saya berpikir saya menjalankan Melia ini, yang pertama ya teman-teman ya, saya mau bahas dulu ini, ntar nyambung ke cerita yang tadi ya, saya lupa. Apalagi ini yang baru gabung, saya mikirnya ini di Melia kita hidup, kalau misalkan kita hidup ini kita bagi berapa? Tadi namanya siapa? Eca. Eca sekarang umurnya berapa? 20. 21. Namanya siapa tadi? Lupa. Anita. Kita 21. Nah ini umur keemasan semua cewek, harus cepet-cepet sukses nih. Pasti kan 24 pengen ada 3 tahun doang mau berjuangnya. Wah enggak kak, saya tahun depan udah pengen nikah ya. Udah berarti lebih sprint lagi ya sebenarnya ya. Nah episode kehidupan, kalau kita bagi yang namanya hidup hanya satu kali. Dan hidup harus lakukan yang terbaik. Pas KKS pas dijelasin Meli udah ditulisin kan impian yang sederhana aja, misalkan pengen mobil, pengen rumah. Masa rumah nunggu warisan? Nunggu dibagi-bagi aja. Bener lah ekonomi sekarang itu. Apa? Kaum milenial terancam tidak akan memiliki atau tidak bisa membeli rumah. Kenapa kak? Ya sekarang gini aja, cicilan rumah rata-rata 7 juta per bulan. Ya kalau yang harga 1,1 M atau 900 juta itu rata-rata 7,7 juta per bulan. Gaji rata-rata sekarang berapa sih? 5 juta. Bener, suami istri mungkin bisa lah berdua 15 juta berdua. Ya. Kalau itu gaji suami istrinya yang top 7 juta. Kalau yang di bawah itu ya udah, ya itulah. Makanya sedangkan cicilan itu minimal 30% dari penghasilan. Berarti kalau gaji suami istri 15 juta aja 1 bulan, bisa nggak nyicil rumah sambil nyicil mobil? Enggak. Karena cicilan cuma boleh 30%. Gitu. Berarti mungkin ya kita bisa beli rumah sendiri. Orang tua saya mau udah punya rumah kak. Iya, orang tua anda udah keren. Saya nggak bahas orang tua anda, saya bahas anda sekarang. Dulu itu yang saya pikirin, karena kalau ke Bandung ke rumah saya mah itu dari ujung pagar ke ujung belakang juga 1000 meter lebih. Cuma saya mikir gitu, saya bangga sama orang tua saya. Tapi nanti anak saya bangga lah sama saya. Kan nggak lucu kalau dulu saya belum menikah, belum punya anak, cuma saya udah mikirin ke sana gitu. Orang tua saya memberikan saya hal yang maksimal, tapi nanti ketika saya ke anak saya bisa ngasih apa ya? Terus kan yang namanya harta cuma titipan, Allah bisa ngambil kapan aja. Pertanyaan, kita masih bisa hidup nggak besok kalau dengan kemanjaan saya sekarang? Di situ akhirnya saya mulai berpikir bahwa orang hidup itu rata-rata orang Indonesia umurnya berapa sih? 0 sampai 60 tahun. Kalau lebih kak 65, tetangga saya kak 70, 80, ini mah bonus buat menikmati usia. Tapi pertanyaan saya, kalau dari 0 sampai 60 tahun, berarti kalau tiap episode saya bagi 3, episode 1, episode 2, episode 3, saya cuma mau nanya sama anda semua, di sini apa yang pernah anda dapatkan? Ini kan udah habis, berarti ini 20 tahun. Apa yang pernah anda dapatkan di episode pertama? Apa yang udah anda pernah raih gitu? Padahal kalau orang ngomong di luar negeri umur 17 tahun mungkin udah kerja, udah hidup mandiri kan gitu. Atau minimal sifat-sifat buruk anda apa yang anda rubah. Bener ya? Banyak kak yang kadang suka saya pertahankan, saya malas saya pertahanin ya.
Saya gampang ngeribut sama teman, saya pertahanin. Saya gampang julid kan, saya pertahanin. Saya bisa asar kan, terus di warkop teman-teman pasti ngomong gibah lagi. Ayo kita gibah positif. Kalau gibah positif itu gibah ngomongin downline, nggak apa-apa kan? Gimana ya caranya Hara itu biar sukses, itu biar bisa keluar malam sedikit gitu kan? Gitu kan? Gibah positif. Ya jangan terlalu tegang gitu lah ya. Terus sekarang episode kedua nih Anda mau mulai umur 21 sampai 40. Sekarang saya cuma mau tanya, kemarin Anda ngejalanin 0 sampai 21 bentar apa cepet? Kerasa apa nggak kerasa ya? Kok tiba-tiba udah nggak kerasa? Dan kalau nggak ada sesuatu yang kita lakukan yang berbeda, maka hasilnya pun akan sama. Nggak ada perubahan. Maka disitulah mulai ibaratnya mah, kalau kata psikolognya mah, cobalah pulang dari sini Anda menyendiri dulu. Saya terus tanyakan sama diri Anda, kenali lebih dalam diri Anda sendiri sebelum Anda kenali orang lain. Coba lihat ke diri sendiri dulu gitu. Fadila itu siapa? Fadila itu mau sebagai apa? Fadila itu hidupnya mau kayak gimana? Gitu. Enggak? Itu. Nah, ini kalau contohnya apa, keburukan kita apa, kebaikan kita apa sih yang udah kita dapetin di sini. Kalau kita lakukan hal yang sama, pasti ini kita nggak akan dapat apa-apa. Dan ingat prinsipnya, kalau cuma buat hidup untuk sekadar hidup, Tuhan udah kasih rezekinya. Di Al-Quran udah disebut, bener ya? Ada orang bilang sama saya, dia kamu ngerjain bisnis neko-neko amat sih. Orang soalnya kalau misalkan udahlah, hidup pun dinikmatin aja, Tuhan udah ada rezekinya masing-masing. Benar, saya bilang udah ada rezekinya masing-masing. Bener ya? Nggak mungkin kalau emang takdir kita masih hidup, nggak mati hari ini, pasti ada aja kita makan, ya nggak? Kita minum, ada aja mau dikasih tetangga, mau dikasih orang tua, bener ya? Itu di Al-Quran apa? Kalau untuk merubah hidup, ya nggak? Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaumnya sendiri yang merubahnya. Gak akan berubah nasib kamu dan kamu ke bawah kalau bukan kamu sendiri yang merubahnya. Gak akan berubah nasib kamu dan keturunan kamu kalau bukan kamu sendiri yang merubahnya. Jadi saya percaya banget kalau cuma buat rezeki kita diam juga deh. Tuhan pasti sayang banget sama kita, kasih rezeki. Tapi kalau hidup saya mau berubah, ya saya harus lakukan yang berbeda daripada orang kebanyakan gitu. Tapi Kak, kenapa sih harus MLM? Pertanyaan itu muncul gak sih di pikiran kita, ya nggak? Kan saya pengen jadi arsitek. Ngapain saya kuliah capek-capek, IP udah bagus. Kemarin Kak beres-beres, apaan nih Bil? Ijazah Kak, aku belum lagi ijazah itu, ijazah kayak gitu. Lumayan ini nilainya bagus, iya Kak bagus. Sayangnya apa, ijazah itu dipakai kalau sama kita pemikirannya ijazah dipakai untuk kerja kan gitu. Padahal kan ijazah dipakai sebenarnya buat ilmu, kan enak kayak gini ya udah desain rumah, misalkan gunanya desain rumah sendiri. Terus kayak kemarin ada orang lumayan berduit, butuh dana, butuh fasad, kan iseng. Ya udah sini saya iseng saya gambarin, tapi dijadiin hobi gitu. Kebayang nggak sih kalau kesenangan atau ilmu dijadikan buat cari duit, makanya banyak orang korupsi, bener ya? Gitu ya. Jadi inilah intinya episode kehidupan itu kalau kita bagi 3, makanya kita harus seriusin. Contoh misalkan gini, teman-teman dia bikin nama Ima, terus akhirnya Ima mau ke Cina, terus gimana? Ya udah nggak jalan Kak Meliani, kenapa? Soalnya yang ngajakin saya dari Cina. Ya pertanyaan saya, kalau masuk bonus masuk ke rekening siapa? Yang mau beli mobil siapa? Yang mau pergi haji siapa? Yang mau beli rumah siapa? Paham ya? Jadi ketika kita sudah ada di Melia ini, sebenarnya grup leader dan support system itu hanya fasilitator. Kembali lagi sama diri masing-masing. Sekolah sama guru itu cuma fasilitas. Bener ya? Nggak tergantung muridnya, apa dia mau duduk di depan, mau duduk di belakang, dia mau ngerjain PR, mau belajar apa enggak. Ada murid yang pulang sekolah belajar, ada murid yang pulang sekolah main, nggak mau belajar, kan gitu. Ada murid yang pulang sekolah tuh selalu berpikir gimana caranya matematika saya biar nilainya bagus besok, kan gitu. Saya ke perpustakaan itu apa namanya ini sih, inisiatif. Saya pinjam bukunya, saya ini bahasa Inggris saya kurang ngerti, coba saya main PDKT ke rumah teman saya yang jago bahasa Inggris biar minta diajarin. Itu
inisiatif gitu. Sama di Melia juga, Anda harus kreatif gitu. Ibaratnya Anda harus tahu kelemahan dan kekurangan Anda apa gitu ya. Jadi intinya Anda harus tahu dulu nih bahwa benar juga ya, hidup saya cuma satu kali. Jadi nggak cuma motivasi doang loh, hidup cuma satu kali, enggak. Tapi hakikatnya tuh Anda paham, memang bener ya. Saya dari 0 sampai 7 1 tahun aja kemarin nggak kerasa. Jadi kalau saya dulu kayak gini-gini tuh saya tempelin di kamar saya. Nah ini kira-kira ini mau gimana nih? Ini kan nggak akan kerasa juga. Bener nggak? Gitu. Ya. Dan dulu saya kepikiran apa? Saya pasti mau ke sini. Saya pasti pengen jadi pengusaha. Keren ya, misalnya ke Sandiaga Uno, jual pabrik 3, ikutan jadi presiden, terus ditanya sama orang, Sandiaga nggak rugi, jual pabrik apa aset cuma buat ikut kampanye, terus dia bilang apa, semua cuma titipan, kan kita makin wow, keren ya, bener ya? Tapi kan dia terus lagi, berkarya lagi, kerja lagi. Ada orang yang bilang, Kak, kapan pasti pindah? Ya selama kita nafas, ya kita gerak lah, bisa. Cuma kalau di Melia, hasilnya besar gitu. Nah jadi apa, saya pun kepikiran teman-teman buat jadi pengusaha, tapi punya modal harus 500 juta, harus uang dingin, apa saya kepikiran gitu. Makanya apa, kenapa saya mencintai Melia banget, karena bagi saya Melia ini adalah mesin uangnya. Kalau mesin uangnya udah jalan, uang masuk terus nggak? Masuk terus. Misalkan senangnya apa? Sukanya bikin kue misalkan, bisa nggak buka lawanannya Blitok misalkan, bisa nggak? Bisa. Bangkrut tiba-tiba, nah, ini uang masih masuk nggak? Kalau mesin uangnya masih jalan, masih bisa hidup minimal, masih kumpulin lagi uangnya, masih bisa buka usaha yang lain, buka. Sukanya apa? Kak, saya tuh pengennya ini. Jadi apa? Kalau saya berpikir Melia ini adalah batu loncatan lain dengan modal yang sangat kecil, tapi saya bisa jalani di sini. Makanya itu yang saya gali terus gitu. Coba saya mau nanya sih, di mana sih modal 10 juta dapat produk harga 10 juta tapi dapat potensi penghasilan berapa? Yang paket 20 juta per hari. Saya mau nanya gimana? Yuk udah gitu aja. Kadang saya kalau sama temen juga, gue mau nanya gitu aja lah. Gue mau nanya, ada modal 10 juta dapat produknya harga 20 juta, kalau dijalanin kalau dijalanin peluangnya 20 juta per hari. Peluang, kita ngomong mengenai usaha, semua peluang. Kita kalau nanya sama pengusaha juga, pengusaha nanya apa? Peluangnya apa kan gitu. Tapi kan Melia kan hasilnya nggak nentu, kadang ada kadang nggak, ya memang betul. Karena ini bukan kerja. Namanya bisnis pasti kayak gitu. Kalau lagi nggak ada, kalau lagi besar besar. Semuanya tergantung kita. Tapi kalau kita mahir di bidangnya, bisa nyetir mobil nggak? Nggak bisa ya. Tapi kalau belajar akhirnya jadi bisa nggak? Iya. Tapi kan saya takut saya nggak bisa. Tuhan itu udah ngasih banyak pelajaran dari alam. Contohnya saya mau nanya, kucing makannya apa? Ikan. Suka banget sama ikan. Tapi ikan juga di laut, sedangkan kucing takut sama air. Saya juga dulu takut sama MLM, sama nawarin orang gengsi banget, ya ampun gue cantik-cantik jualan obat, nggak mau gitu kan. Tapi dibawa ketawa aja gitu, dibawa seru, biarin. Ya nggak? Jadi pola pikir itu yang harus dirubah. Ada lagi orang bilang, aduh udah hidup nggak usah neko-neko, gimana dikasihnya aja. Ada lagi orang bilang, belum tentu kok orang kaya di sana bahagia. Emang rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Tapi kata orang kayanya apa? Kamu nggak tahu kalau nangis di atas motor tetap nggak enak dibandingin nangis di atas Mercy, betul ya? Ya semua orang pasti punya masalah, betul ya? Betul ya? Ya. Bener. Jadi ada 3 episode, jadi terserah pulang dari sini mau serius atau enggak, itu mau balik lagi ke sama diri masing. Terus kalau mau ngomongin pekerjaan, peluang pekerjaan, apa sih peluang pekerjaan di Indonesia yang tadi selain saya bahas? Oke, misalkan kita ngambilnya yang ini nih, bekerja, adanya apa sih? Cuma ada 2 kok,
swasta sama negeri. Tapi sekarang kayaknya di negara kita negeri nggak bisa diandelin juga deh. Gaji itu kecil kecuali kita mau korupsi. Beneran, saya kemarin iseng cuma pengen tahu aja ada proyek arsitek lelang, saya ambil. Tapi baru berjalan deal. Ini proyeknya berapa? 1M, bayar pajak per pen apa jadi 800. Oke, ya udah terus. Jangan lupa bayar orang dalam. Bayar orang dalam berapa? 20%. Gila ya, pantesan aja barang di negara kita nggak ada yang pernah bagus yang dibangun. Belum apa-apa. Jadilah berapa lah ini totalnya? 650 juta. Harga 1M misalkan. Kita orang ngambil proyek dapat 650, terus gue harus beli barang yang speknya serendah apa gitu. Kalau gue pengen untung, namanya orang usaha kan pengen untung, nggak mungkin kan pengen nyumbang ke negara kan gitu. Langsung di situ saya bilang, oh ya udah, istikharah. Wah kalau harus nyogok ini mah bener-bener nggak usah. Dapatnya 50 juta sama kayak di Malaysia misalnya, tapi harus nyogok 250 juta. Emang mati nggak akan ditanya sama malaikat, bener ya? Paham ya? Gitu. Jadi swasta sama negeri. Banyak orang pengennya kerja di negeri karena berharap nanti ada pesangon kalau jadi PNS, ada tunjangan kan gitu. Tapi kalau malam juga 5 tahun ke depan masih ada kalau nanti tunjangan kan. Soalnya gaji ke-13 kemarin aja negara kita lagi krisis, nggak dibayar. Gitu. Sepertinya ini udah nggak pilihan. Sedangkan kalau dulu dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, dulu PNS itu adalah satu kebanggaan. Orang kerja jadi PNS 2 tahun 3 tahun udah bisa beli rumah, udah punya kendaraan. Itu zaman dulu. Nah tapi sayangnya di rata-rata mayoritas otaknya isi kepalanya orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita tuh masih kayak gitu. Karena wajar gitu, karena kita tuh dijajah tuh sampai 350 tahun. Dan Belanda itu semua ada Romusha apa semua, kita tuh emang dididiknya buat jadi bekerja. Sistem pendidikan di Indonesia aja memang mencetak kita buat jadi pekerja yang selalu dikasih PR apa segala macam ya. Kalau swasta tadi saya bilang kira-kira saingannya bisa nggak kerja misalkan di perusahaan minyak. Saya punya kakak yang kerja di Jakarta, penghasilannya kurang lebih sama kayak saya di Melia, tapi segelintir gitu. Dan buat dia terakhir umur 55 tahun mau pensiun kayak gini, dia harus ngambil S3 gitu. Mau agak naik atau mau dipertahankan jadi kayak orang khusus yang umur 55 masih bisa kerja gitu. Modal lagi nggak sebenarnya? Modal lagi gitu. Sedangkan tugas di Melia apa? Cuma prospek menawarkan kan gitu. Orang menolak saat ini pun bukan berarti dia menolak, dia cuma menunda. Ya, sama sini ada yang tanyain nggak? Nggak ada. Terus saya gambarin gabung berapa paket? 4 mau ke 7 ya. Mau 5 mau 7 ya. Saya gambarin. Kita mau gabung 7 paket. Nah, umur 21. Ya kan? Nah, selama MSS masih ada, seumur hidup Anita udah bisa berbisnis di MSS terus-terusan. Tetap. Makanya nggak ada istilah kan saya mau berhenti dari Melia. Gimana itu? Gimana nggak ada pemecatan sih? Dia kecuali menonaktifkan rekening ya, tapi nggak ada istilah